session yang ketiga, kita membahas tentang kemurtatan Salomo. Dan ini juga masih belum selesai, jadi ngepas saudara. Rabu depan session yang keempat, pas bulan Aprilnya habis. Jadi Rabu depannya lagi langsung masuk ke GSM. Teksnya 1 Raja 11 ayat 1-43 sudah kita bahas pada session-session yang sebelumnya. Dan pada bagian ini saya akan menambah dengan poin E, di mana kita melakukan pembahasan teks-teks lain yang mendukung bahwa Salomo itu selamat. Kan Armenian bilang dia murtad ngepol, tidak pernah bertobat, berarti mati ya masuk neraka. Itu Adam Clarke ya. Tapi saya tidak pernah tahu dari penafsir-penafsir yang lain yang saya miliki ada yang punya pandangan seperti itu. Dan sudah saya bahas kemarin banyak hal yang mendukung bahwa Salomo bertobat dan diselamatkan. Tapi saya masih kurang puas karena masih ada lagi teks yang butuh kita bahas, bisa kita bahas, yang menunjukkan secara kuat bahwa Salomo itu tidak mungkin tidak selamat. Saudara, teks yang pertama adalah 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai dengan 16. Ini repotnya dalam membahas teks ini. Ini adalah teks juga yang merupakan pembahasan berseri dari kebaktian sore sebetulnya. Dan kita belum membahas ini, sudah sampai 2 Samuel 7 kan. Tapi pasal ayat 12 sampai 16 belum, dan nanti akan terjadi overlap sebetulnya. Tapi ya tidak terlalu masalah lah. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 ini adalah kata-kata Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Daud. Jadi Daud waktu itu mau mendirikan bait Allah. Pertama Nathan bilang, ya sudah, jalankan, niatmu bagus dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, enggak boleh, balik kasih firman. Nah lalu ini firman yang diucapkan oleh Nathan kepada Daud yang memang betul-betul datang dari Tuhan. Ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ini jelas menunjuk Salomo ya. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum. Kata menghukum ini salah ya, mestinya menghajar ya. Menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang. Pakai rotan kan menghajar memang ya. Jadi menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, kata kasih setiaku yang saya warna merah dalam ayat 15 itu diterjemahkan berbeda-beda. King James, my mercy, belas kasihanku. RSV, my steadfast love, kasih setiaku. NIV, my love, kasihku. NESV, my loving kindness, kebaikan. Suka menerjemahkan ya, kebaikan dari kasihku, loving kindness, suka diterjemahkan ya. Nah saudara, harus aku ya, teks ini teks sukar ya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 ini memang berbicara tentang Salomo, tapi jelas tidak hanya tentang Salomo. Salomo merupakan tipe dari Kristus. Jadi digenapi memang dalam diri Salomo, tapi nanti digenapi lagi terutama di dalam diri Kristus. Dalam teks ini ada ayat-ayat yang hanya bisa diterapkan kepada Kristus, tapi ada bagian-bagian yang hanya bisa diterapkan kepada Salomo. Misalnya ya, yang bagian paling akhir, kerajaannya kokoh selama-lamanya, tahtanya kokoh selama-lamanya, mana bisa untuk Salomo. Itu hanya bisa untuk Kristus. Tapi ayat 14b, apabila ia melakukan kesalahan. Loh, masa Kristusnya melakukan kesalahan? Loh, dia hajar sama bapak lah, gak lucu saudara. Nah itu hanya bisa untuk Salomo. Jadi saudara, ini teks sukar, tapi saya di sini membahas pokoknya
berkenaan dengan Salomonya ini bagaimana. Saudara, dalam tafsirannya tentang teks ini, Adam Clarke itu berkata demikian. Ia akan mendapatkan penderitaan, tapi pemerintahannya tidak akan ditumbangkan sepenuhnya. Tetapi bagian ini mempunyai arti yang lebih tinggi. Keluarganya akan ada selama-lamanya, dan ia akan mati di tahta Israel. Keturunannya menggantikannya, dan benih atau keturunan rohani, Kristus, memiliki dan memerintah di tahta itu sampai akhir zaman. Keluarga Saul punah secara total. Keluarga Daud tetap ada sampai inkarnasi. Saya berpendapat saudara, pada waktu dia menafsir ya, si Adam Clarke yang Arminian ini menghindari kata-kata dari teks ini dan menunjukkannya hanya untuk keadaan jasmani dari Salomo. Rohaninya tidak dibicarakan, dan menerapkannya secara penuh untuk Yesus Kristus. Memang dalam teks ini seperti saya katakan, ada bagian-bagian yang ditujukan kepada Kristus, bahkan terutama atau hanya menuju pada Kristus. Tetapi bagian yang saya garis bawahi dari teks itu tidak mungkin ditujukan kepada Kristus, karena berbicara tentang kesalahan dan hukum atau ajaran Tuhan baginya, itu hanya bisa diterapkan atau ditujukan kepada Salomo. Untuk jelasnya saya kutip ulang ayat 14b dan ayat 15 ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum, sebetulnya menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah saudara, Adam Clarke kebingungan menghadapi teks ini kelihatannya ya, tapi dia tetap kepingin maksakan. Dan baru sudah saya katakan ya, Calvinisme punya sederetan ayat, Arminianisme punya sederetan ayat. Yang Calvinisme berusaha membengkokkan ayat Arminian sampai sejajar. Yang Arminian berusaha membengkokkan ayatnya Calvinis sampai sejajar dengan dia. Nah sekarang membengkokkannya itu yang mana yang lebih mulus, itu yang benar. Mari kita lihat apakah Adam Clarke membengkokkan ini secara mulus, atau dia betul-betul dalam tanda petik memperkosa ayat seenaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa kata-kata melakukan kejahatan atau to commit iniquity itu bisa diterjemahkan to suffer for iniquity, menderita untuk kejahatan. Juga dia berpendapat bahwa kata iniquity, kejahatan, bisa diterjemahkan punishment atau hukuman. Jadi dia lalu mengubah kata-kata if he commit iniquity, jika ia melakukan kejahatan, menjadi even in his suffering for iniquity, bahkan dalam penderitaannya untuk kejahatan. Dan dia menerapkan anak kalimat ini kepada Kristus, suffering for iniquity, menderita untuk kejahatan, kejahatannya kita. Juga kata-kata aku akan menghukum atau menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia, oleh Clarke diartikan sebagai menunjuk pada penderitaan Kristus dalam memikul dosa atau hukuman kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dengan demikian menurut Adam Clarke, bagian ini cocok untuk Mesias. Saya kutip kata-kata Clarke ya. Jika sang Mesias adalah orang yang dimaksudkan di sini, yang menderita secara tak bersalah untuk dosa-dosa orang-orang lain, maka tentu bukan Salomo yang dimaksud. Jadi dia hindarkan, bersalah, diajar, kasih setianya tidak akan diambil. Itu bukan Salomo, ini Kristus. Tapi saudara, apakah perubahan terjemahan yang Clarke usulkan itu bisa diterima? Ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari terjemahan Clarke ini ya, yang mengubah terjemahan yang umum ya. Poin A, sepanjang yang saya ketahui saudara, terjemahan Adam Clarke tidak didukung oleh terjemahan kitab suci manapun. Bahasa Inggris saya punya dari Bible Works, banyak-banyaknya Alkitab versi bahasa Inggris. Saya tidak melihat satupun ada yang model seperti ini. Bahkan tidak oleh Alkitab bahasa Inggris yang model seperti Living Bible dan juga Good News Bible. Dua ini bukan menerjemahkan ya, tapi paraphrase. Jadi mereka menggunakan kalimat mereka sendiri, tidak menerjemahkan secara hurufiah atau gimana, tapi dibuat kalimat sendiri. Bahkan dengan itu tidak ada yang menerjemahkan seperti terjemahnya Adam Clarke. Juga kalau saya lihat para penafsir, saya lihat banyak penafsir
Tidak satu penafsir pun menafsirkan seperti terjemahan yang diusulkan oleh Adam Clarke ini. Jadi itu hal yang pertama yang saya ingin tekankan dari perubahan terjemahan yang Clarke inginkan. Kedua, poin B. Terjemahan Clarke itu menjadikan konteksnya itu sama sekali tidak cocok. Karena konteksnya itu mengkontraskan Salomo yang dikatakan sekalipun berdosa atau bersalah, tapi cuma diajar, tapi tidak ditinggalkan. Kasih setianya tidak diambil. Dikontraskan dengan siapa? Dengan Saul yang dosa ditinggal. Ayatnya akan kontraskan begitu. Coba kita baca lagi. Ayat 14 dan 15. Apabila ia, atau ia ini Salomo ya, melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum atau menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Nah, ini dikontraskan dengan seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Saul dosa, tarik, buang. Salomo tidak, diajar, tapi kasih setia tidak ditarik. Jadi ada kontras. Pada waktu ini terjemahnya diubah, diterapkan pada Yesus, loh, kontrasnya buyar semua, saudara. Total bubar. Jadi ini poin kedua dari terjemahnya Clarke. Poin ketiga, saudara. Juga terjemahan Clarke itu tidak cocok dengan teks paralel dari 2 Samuel 7 tadi yang ada di dalam Mazmur 89 ayat 31 sampai dengan 33. Yang berbunyi demikian, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, bahwa kedua teks ini memang paralel bisa terlihat kalau kita membaca Mazmur 89 mulai ayat 21 sampai dengan 38. Nanti kita akan baca ya. Tapi sekarang di sini cukup saya baca sebagian saja. Tapi saya jamin dua teks ini memang betul-betul paralel. Nah, saudara, kata-kata yang saya garis bawah itu ya, biarpun artinya sama dengan yang dalam 2 Samuel 7 tadi, apabila ia melakukan kesalahan. Tapi saudara, biarpun artinya sama, kata-kata yang digunakan berbeda. Tadi kan apabila ia melakukan kesalahan. Tapi di sini, meninggalkan Tauratku, tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, tidak berpegang pada perintah-perintahku. Lah, yang tadi Adam Clarke bisa mengubah terjemahannya. Yang di sini dia bisa mengubah enggak? Mengubah seperti itu loh, kata-katanya lain sama sekali. Dia mau mengubah gimana? Tidak mungkin, saudara. To commit iniquity diartikan to suffer for iniquity. Itu tidak mungkin dilakukan di sini. Sama sekali tidak masuk akal. Sekarang poin D. Dalam kasus Kristus, dia memikul hukuman kita, bukan hajaran kita. Karena itu kalau kita percaya pada dia, hukuman sama sekali musnah. Di dunia ini tidak ada, di dunia yang akan datang juga tidak ada. Yang dipikul hukuman kita, bukan hajaran. Hajaran tetap ada. Bahwa hukuman musnah, Roma 8 ayat 1 menunjukkan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Hukuman dibayar Kristus, ditanggung Kristus, hilang. Kita tidak nanggung sama sekali. Tapi kalau hajaran, tidak pernah Kristus nanggung hajarannya kita. Kalau hajaran ditanggung, salah-salah Tuhan tidak bisa ngajar, silakan saudara. Belakang terus tidak karu-karuan. Hajaran jelas ada, Ibrani 12 ayat 5 ayat 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukanmu seperti anak. Di mana kata anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Nah saudara, 2 Samuel 7 tadi, kalau dia salah, aku akan hajar dia. Nah kalau hajar ini sama Clarke kan ditafsirkan pemikulan hukuman dosa kita. Loh, padahal itu kata hajar yang digunakan. Berarti Kristus memikul hajaran kita, bukan memikul hukuman. Dan itu secara teologis omong kosong. Kristus memikul hukuman, bukan hajaran. Ya, makanya tadi kesalahan terjemahannya itu jadi agak fatal ya. Mestinya hajar ditulis hukum, itu jadi kacau sebetulnya. Kalau hajar, lo mana bisa tuh dipikul Kristus?
Hukuman kita dipikul Kristus. Hajar tidak mungkin. Nah, sekarang saya kembali kepada Adam Clarke. Adam Clarke berkata demikian. Banyak orang yang menerapkan ayat-ayat ini dan ayat-ayat paralelnya untuk mendukung doktrin dari ketekunan akhir yang tak bersyarat. Nah, maksudnya keselamatan tak bisa hilang itu ya. Tapi teks ini tidak punya hubungan dengan doktrin itu. Dan seandainya kita mau memaksakannya, doktrin ini justru akan hancur karena tidak ada bukti dari keselamatan Salomo. Saudara, ini omong kosong. Ada dua omong kosong di sini menurut saya ya. Jelas teks ini berhubungan dengan doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Karena ayat-ayat itu tidak bisa berlaku hanya untuk Salomo. Nek Salomo dosa diajar tapi tidak ditinggal. Nek orang Kristen yang lain dosa digebukin ditinggal. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau Saul kok bisa, kenapa? Dia tidak Kristen lain, saudara. Dia Kristen KTP. Tapi kalau Kristennya sungguh-sungguh, Salomo sungguh-sungguh, ya tidak mungkin ditinggal. Jadi jelas bahwa teks itu berhubungan dengan keselamatan tidak bisa hilang. Juga dia mengatakan kalau dihubungkan, mau dipaksakan, justru doktrinnya hancur karena tidak ada bukti dari keselamatan Salomo. Siapa yang bilang? Saya sudah membuktikan pada beberapa waktu yang pada minggu yang lalu, dan hari ini saya akan menambah bukti bahwa Salomo jelas diselamatkan. Dia cuma dihajar, tapi tidak ditinggalkan, tidak kasih karunia cabut, tidak. Sekarang saudara Kyle Endelis berkata demikian, adalah sangat jelas dari semua detail-detail yang terpisah dari janji ini, bahwa itu secara terutama berhubungan dengan Salomo dan punya penggenapan tertentu dalam dia dan pemerintahnya. Tapi pada masa tuanya, Salomo berdosa terhadap Tuhan dengan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan sebagai hukuman untuk ini, setelah kematiannya kerajaannya disobek dari anaknya. Memang tidak seluruhnya, karena satu bagian masih ada pada keluarga tersebut demi Daud. 1 Raja 9 dan seterusnya. Demikianlah Tuhan menghukumnya atau menghajarnya, sebetulnya ya lebih tepatnya, dengan rotan dari manusia, tapi tidak menarik kasih karunia-Nya daripadanya. Kelihatannya Kyle Endelis ini menganggap bahwa kata-kata kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya itu cuma menunjuk pada fakta bahwa Salomo tetap jadi raja sampai mati. Dan demikian juga dengan keturunannya sampai zaman Yesus berinkarnasi. Tapi saya berpendapat kata-kata itu tidak mungkin hanya punya arti jasmani atau arti duniawi atau arti sekuler. Adalah aneh untuk mengatakan Tuhan tidak menjauhkan kasih atau kasih setianya dari Salomo. Jadi dia memerintah terus, tapi dia masuk neraka. Itu tidak menjauhkan kasih, tapi Salomo masuk neraka. Sama sekali tidak terbayangkan, tidak masuk akal. Jauh lebih bagus tafsiran dari Matthew Henry saya kira, yang berkata demikian. Pemberontakan dari 10 suku dari keluarga Daud merupakan koreksi untuk kesalahan mereka. Tapi kesetiaan yang konstan dari dua suku yang lain pada keluarga itu, yang merupakan dukungan yang cukup dari kewibawaan kerajaan, mengabadikan belas kasihan Allah kepada benih atau keturunan Daud. Sesuai dengan janji ini, sekalipun keluarga itu dipotong pendek, tapi tidak dipunahkan seperti keluarga Saul. Tidak ada keluarga lain memegang tongkat kerajaan Yehuda selain keluarga Daud. Ini adalah perjanjian kerajaan yang dirayakan atau diproklamirkan Mazmur 89 ayat 4 dan seterusnya sebagai suatu tipe dari perjanjian penebusan dan kasih karunia. Ya saudara, ini tipe ya. Jadi Salomo jelas dosa cuma dihajar, tidak ditinggal, dia tetap selamat ya. Dan kita pasti juga seperti itu. Tidak mungkin kita lalu berbeda, itu omong kosong. Nah Tuhan ini melanjutkan pengandaian tentang melakukan kesalahan memang tidak bisa diterapkan kepada sang Mesias sendiri. Jadi tidak bisa ya, bersalah itu Mesias, tidak mungkin ya. Tapi itu bisa diterapkan dan sangat memuaskan bagi benih atau keturunan rohaninya. Benih atau keturunan rohani dari Mesias itu adalah orang-orang percaya ya. Orang-orang percaya sejati mempunyai kelemahan-kelemahan mereka, untuk mana mereka bisa berharap untuk dikoreksi, tapi mereka tidak akan dibuang. Setiap pelanggaran dalam perjanjian tidak akan melemparkan kita keluar dari perjanjian. Jadi saudara, ini bukan berlaku hanya untuk anak dari Daud. Anak dari Daud
Daudnya tipe dari Kristus. Ini keturunan Kristus, orang-orang percaya berlaku juga. Salomo dosa, hajar, tapi tidak ditinggalkan. Orang-orang percaya berdosa, hajar, juga tidak ditinggalkan. Jadi saudara, setiap kita pasti punya kelemahan. Tidak ada yang tidak. Tidak ada orang percaya tanpa dosa. Bahkan boleh dikatakan setiap orang percaya pernah, bahkan mungkin sering melakukan dosa-dosa yang hebat. Tapi saudara, bagaimanapun itu tidak melemparkan kita keluar dari perjanjian. Itu tidak menyebabkan kita dibuang dari keselamatan, pindah dari neraka, surga, pergi ke neraka. Tidak. Dosa itu dosa apa pikirkan? Yang saudara anggap hebat, katakanlah bunuh orang, berzina, apa sajalah. Seperti Salomo nyembah berhala, asal bukan dengan, kalau dengan hatinya imannya bubar, saudara. Nah, tapi selama itu bukan berurusan dengan iman, hanya perbuatan. Sehebat apapun, saudara. Sekarang tanya, Kristus mati untuk dosa itu iya apa tidak? Loh, kalau dia tidak mati untuk dosa itu dari pertama tidak ada gunanya kita percaya. Kalau dia mati untuk dosa itu, lah bagaimana dosa itu membuat kita masuk neraka? Sudah dibayar kok. Jadi tidak ada kemungkinan, saudara ya. Kita percaya berbuat dosa, dibuang, keluar dari perjanjian, kita masuk neraka. Itu adalah omong kosong. Saudara, ini teks yang pertama ya, 2 Samuel pasal yang ke-7. Sekarang teks yang kedua. Ini mirip, saudara. Semua teks 3 ini yang akan saya bahas, 3 teks ya. Ini paralel semua. Ya, sekarang 1 Tawarik 17. Biarpun paralel tapi ada bedanya sedikit-sedikit. 1 Tawarik 17 ayat 13-15 juga diucapkan kepada Daud ya. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudara, anakmu ini bisa Salomo, bisa juga Yesus. Yesus kan anak Daud. Jadi bisa Salomo, bisa Yesus. Dua-dua cocok ya. Salomo tipenya, Yesus nanti anti tipenya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Apa ini pasti Salomo? Tidak. Salomo iya, tapi dia tetap tipe dari Yesus. Yesus mendirikan bait Allah juga. Kalau bukan bait Allah ini, tak bangun dalam 3 hari dan sebagainya. Dan dia juga mendirikan rumah ya bagi Allah ya. Jadi Salomo mau Yesus cocok. Aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ini gak cocok untuk Salomo, hanya cocok untuk Yesus. Aku akan jadi bapaknya, dia yang akan jadi anakku. Lah, kata-kata berbuat salah tadi, melakukan kesalahan, berbuat jahat dan sebagainya, commit iniquity, itu tidak ada dalam teks ini. Nah, kalau 2 Samuel 7 tadi ada, di sini tidak ada. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang telah kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Yang mendahului engkau itu Daud ya. Mendahului engkau masih Saul kan. Jadi ini kasih setia tidak akan kuhilangkan daripada dia, seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtaku akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini lagi hanya untuk Yesus. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saudara, ayat 11 ini saya berikan terjemahan dalam NIV ya. 1 Tawarik 17 ayat 11 versi NIV. Pada saat hari-harimu sudah lewat dan engkau pergi untuk berada dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu untuk menggantikan engkau, salah satu dari anak-anakmu sendiri, dan aku akan meneguhkan kerajaannya. Beda enggak? Yang terjemahan kita salah seorang anakmu. Ini salah satu dari anak-anakmu sendiri. Ya, agak sedikit beda. Ya. Nah, Adam Clark berkata demikian. Aku tidak akan mengambil belas kasihanku dari dia. Aku tidak akan melenyapkan keluarganya dari tahta, seperti aku lakukan itu tentang pendahulunya Saul. Jadi sama seperti dalam penafsirannya tentang 2 Samuel 7 tadi ya. Adam Clark menafsirkan 1 Tawarik 17 ayat 13 itu hanya berkenaan dengan keadaan jasmani dari Salomo, dan menurut saya itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak menarik belas kasihan, tidak menarik kasih setia,
itu cuma berarti Salomo bertahta terus. Itu mustahil. Bertahta terus tapi masuk neraka. Dan itu artinya kasih karunia atau kasih setia tidak dicabut. Sangat nggak masuk akal bagi saya. Jamieson, Walton, dan Brown ini bukan orang reform, saudara ya, tapi pandangannya di sini bagus. Aku tidak akan mengambil belas kasihanku dari dia seperti aku mengambilnya titik-titik dan terusnya. Caraku dalam menangani akan berbeda dengan pembuanganku terhadap Saul. Jika perbuatan jahatnya memerlukan hajaran pribadi, aku akan menyelamatkan keluarganya. Jika aku menganggap perlu untuk menarik kebaikan dari pertolonganku untuk sementara waktu, itu akan merupakan suatu disiplin yang bersifat memperbaiki, hanya untuk mereformasi dan memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Berdasarkan teks ini, beberapa orang telah menemukan suatu argumentasi untuk pertobatan dan kembalinya Salomo kepada Allah. Saudara, kalau Allah menghajar, Salomonya tidak bertobat. Bisakah bertahan? Diajar Tuhan tidak tobat-tobat? Nanti pada akhir dari khotbah hari ini atau pelajaran hari ini, saya akan memberikan sederetan ayatnya, menunjukkan Allah menghajar itu tidak ada kemungkinan orangnya tidak bertobat. Yunus itu pol bandelnya ya, diajar Tuhan tidak tobat, mati-matian gak mau, dia lebih baik mati masuk laut ben. Tuhan tidak mau dia mati. Kasih ikan telan tidak mati, gak dicokot sama ikannya, tilep dalam perut mestinya mati, tidak mati. Tuhan jaga tidak mati. Rasanya udah dalam perut ikan. Mau tahu nasibnya Yunus dalam perut ikan? Beli ikan dan tempel di hidung saudara 3 hari ya. Nah, bisa tahan. Nah, saudara bisa ngerasakan gimana Yunus itu pengap, sumpah, wamis, buasin, gak karu-karu 3 hari di sana. Mana bisa tahan dengan ajaran Tuhan model semacam demikian? Dia tidak bisa tidak bertobat. Nah, jadi kalau Tuhan memang menghajar tapi tidak mengambil kasih karunia-Nya atau kasih setianya, ya sudah pasti Salomonya bertobat. Karena itu Jamieson, Walton, dan Brown berkata berdasarkan teks ini, beberapa orang telah menemukan suatu argumentasi untuk pertobatan dan kembalinya Salomo kepada Allah. Saudara, ini teks yang kedua. Sekarang teks yang ketiga, yang tadi sudah kita baca sedikit, tapi sekarang saya baca panjang ya. Mazmur 89 sebetulnya mulai ayat 31 sampai 34. Tapi supaya jelas konteksnya, saya baca mulai ayat 21 sampai dengan 38. Lagi-lagi paralel dengan 2 teks yang tadi ya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepada Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan Selah. Saudara, dalam buku tafsirannya, lihat Eden Clark mau ngomong apa tentang bagian ini. Ini lebih komplit, lebih jelas gitu ya. Dia tidak memberikan tafsiran dalam buku tafsirannya. Dia cuma nyuruh para pembacanya lihat tafsirannya dia tentang 2 Samuel 7 ayat 14.
Padahal saudara, tafsirannya di sana yang mengubah terjemahan yang umum tadi tidak mungkin bisa diterapkan di sini. Kok bahas ini nyuruh lihat 2 Samuel 7 gimana? Kalimatnya beda. Di sana dia ubah terjemahannya, oke, masih memungkinkan dipaksa-paksakan. Yang ini cobaan ubah terjemahannya nih bisa. Bukan hanya kata-kata kerja yang digunakan berbeda, tapi juga di sini ada kata-kata Tauratku, hukumku, ketetapanku, perintah-perintahku yang semuanya kata 4 ini tidak ada semua dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Di samping itu ada perbedaan lain antara 2 Samuel 14 dengan Mazmur 89 31 32, yaitu bahwa dalam 2 Samuel 7:14 subjeknya adalah bentuk tunggal. Sedangkan dalam Mazmur 89 31 32 subjeknya ada dalam bentuk jamak. Ini lebih-lebih tidak memungkinkan untuk menerapkan tafsiran Adam Clarke tentang 2 Samuel 7:14 pada Mazmur 89 ayat 31 32. Untuk jelasnya saya berikan 2 Samuel 7:14 sekali lagi ya. Aku akan jadi bapaknya dan dia akan jadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, bentuk tunggal ya, aku akan menghukum dia dengan rotan dipakai dan dengan pukulan diberikan anak manusia, bentuk tunggal ya. Yang di sini bentuk jamak. Jadi saudara, mau diterapkan kepada Kristus bentuk jamaknya itu gimana caranya? Kata kerjanya lain, kata bendanya, Taurat dan sebagainya lain. Ini bentuk jamak, itu bentuk tunggal, omong kosong. Dari tafsiran Adam Clarke tentang 2 Samuel 7 yang membengkokkan seperti itu, memang kelihatan sebagai suatu pemerkosaan ayatnya. Paksakan menurut pandangannya dia. Saudara, ini sesuatu yang berbahaya ya. Kalau kita datang pada Alkitab dengan suatu presupposition, sudah punya praanggapan lebih dulu. Pandanganku begini, ayatnya ngarah kemana, pokoknya bengkokkan harus cocok pandanganku. Nah ini tidak bisa saudara. Tidak boleh semacam demikian. Memang kadang-kadang dibengkokkan bisa dan tidak sampai terjadi pemerkosaan. Nah tidak apa-apa. Tapi kalau bengkoknya seperti yang dilakukan Adam Clarke ini betul-betul pembengkokan yang tidak karu-karuan. Sekarang saudara, saya memberikan beberapa penafsiran ya dari beberapa orang, tapi tidak akan bisa selesai, jadi saya potong nanti, lanjutkan minggu depan. Calvin dalam tafsirannya tentang Mazmur 89 ayat 31, dia berkata demikian. Sang Nabi meneruskan lebih jauh dengan menyatakan bahwa sekalipun keturunan Daud jatuh ke dalam dosa, tapi Allah telah berjanji menunjukkan dirinya sendiri berbelas kasihan kepada mereka, dan bahwa ia tidak akan menghukum pelanggaran mereka sampai pada tingkat yang penuh dari ganjaran mereka. Adalah sangat perlu bahwa hal ini ditambahkan, karena dengan begitu mudah kita tergelincir ke dalam kejahatan, dan begitu condong kita pada kejatuhan yang terus-menerus, sehingga kecuali Allah dalam penggunaan dari belas kasihannya yang tak terbatas mengampuni kita, maka tidak akan ada satu artikel pun dari perjanjiannya yang bisa terus setia atau menetap. Karena itu, pada waktu Allah melihat bahwa tidak bisa lain kecuali bahwa keturunan Daud sejauh itu tergantung pada diri mereka sendiri akan berulang-ulang jatuh dari perjanjian oleh kesalahan mereka sendiri, telah menyediakan suatu obat atau cara pengobatan untuk kasus-kasus seperti itu dalam kasih karunia-Nya yang mengampuni. Membatasi apa yang dikatakan di sini pada bangsa Israel kuno merupakan suatu eksposisi yang bukan hanya menggelikan, tapi sama sekali jahat. Demikianlah pengampunan yang dijanjikan di sini merupakan milik dari kerajaan rohani Kristus, dan juga bisa didapatkan secara sama dari teks ini, bahwa keselamatan dari gereja tergantung semata-mata pada kasih karunia Allah dan kebenaran dari janji-janjinya. Saudara, bagian awalnya Calvin mengatakan Allah tidak punya jalan lain, saudara. Kalau dia mau strict, dosa, ya habis, masuk neraka kabeh. Tanpa kecuali kita masuk neraka semua. Jadi makanya ya seperti tadi itu, berbuat salah diajar, tapi kasih setianya tidak akan dicabut. Harus seperti itu. Dan Calvin berkata ini tidak bisa dibatasi pada Salomo, bahkan pada Israel kuno tidak bisa. Itu bukan cuma menggelikan, itu jahat kalau batasi seperti itu. Ini berlaku semua anak Tuhan, kita termasuk. Jadi saudara, bukan untuk meremehkan dosa, sama sekali tidak. Tapi bagaimanapun kita tetap dosa.
Kita mau berusaha mati-matian jungkir balik, mau berdoa, mau jaga, seketat apapun kita jaga, dosa tetap masuk ke dalam. Saudara benteng di sebelah sini, bobol belah sana, jaga sebelah sini, bobol belah situ, jaga sini, bobol belakang. Bahkan yang dijaga ini pun bobol. Kalau saudara betul-betul sadar dosa itu betapa kompleksnya, dan saudara adalah orang yang memang menerapkan firman Tuhan dan membandingkan dengan kehidupan saudara, saya akan merasakan apa yang saya ngomong. Waktu saya dulu membahas 10 hukum Tuhan begitu mendetail, saya kira semua saudara merasa gak mungkin lah. Yang mana yang mau tak jebol itu yang mana? Hukum pertama mau tak jebol, jangan ada Allah lain. Mana bisa tak jebol? Jebol tak karu-karuan. Hukum kedua, ya berhala-berhala yang sungguh-sungguh mungkin tidak, tapi berhala dalam bentuk yang lain bisa saja. Hukum ketiga, sukar saudara, kita berdoa atau menyanyi, begitu kita tidak menjiwai ada kata Tuhan di sana, itu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mungkin saudara bukan orang yang sedikit-sedikit masalah, itu tambah-tambah lagi saudara. Ya, tapi kalaupun tidak seperti itu, nyanyi tidak pernah ngelamun, doa tidak pernah ngelamun, ada kata Tuhan di sana, tidak dijiwai, itu nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hukum ketiga jebol lagi. Hukum keempat, waduh saya sudah bahas tidak karu-karuan, saya seperti angkat tangan terus terang. Hukum keempat, kita memang berbakti, kita memang tidak kerja, tapi orang kalau jualan tidak boleh ya, kan kerja ya jualan ya, berarti buka toko tidak boleh, beli boleh. Kalau jualan tidak boleh, mana bisa beli boleh? Nah saudara tidak belanja, tidak shopping hari Minggu. Kalau buka restoran tidak boleh, kerja kok, beli boleh. Siapa yang bisa tidak? Bahkan saya sudah dulu berikan ya, piknik pun tidak boleh. Minggu itu sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, sanggup, saya tidak sanggup. Dilakukan bagaimanapun saya tidak bisa. Hukum keempat itu. Hukum kelima, kecuali orang tua sudah mati, ya lain cerita. Tapi dulu waktu orang tua masih hidup, tidak mungkin kita tidak melanggar hukum itu, tidak mungkin sudah. Hukum keenam, ya bunuh orang mungkin tidak, benci, maki-maki. Usah wakil hukum keenamnya banyak saudara. Hukum ketujuh, oke lah boleh jadi tuh, belum tentu ya, boleh jadi berzina tidak. Lihat cewek lalu mikir tidak pernah. Bukan laki saudara kayak gitu, tidak ada laki yang tidak pernah lihat cewek cantik seksi lalu bayangkan yang dandak. Orang yang sesaleh apapun selalu punya pikiran nakal, itu laki. Dari sononya sudah kadung bejat. Hukum ke-8 mencuri, ya mungkin yang mencuri mobil apa emas ya tidak pernah. Nyuri pencit, nyuri pajak, nyuri hak ciptanya orang. Wah saya yang nyuri dong, bajakan tak nyuri gimana? Saudara, 10 hukum itu satu persatu, dusta, nanti iri hati, tidak mungkin lolos saudara. Mana bisa lolos? Jadi kalau Tuhan memang mau strict, dosa masuk neraka, semua masuk neraka. Dan gunanya penebusan. Tidak bisa tidak, dia harus pakai sistem ini. Dosa, hajar. Dan tetap tidak menarik kasih setianya. Dan ini tidak mungkin diberlakukan hanya untuk Salomo, hanya untuk Israel. Ini berlaku untuk kita semua. Karena itulah kita beranggapan keselamatan tidak bisa hilang. Kalau bisa hilang, bisa hilang karena apa? Armenian biasanya bilang bisa hilang kalau kita dosa hilang. Ada yang Pentakosta yang goblok-goblok itu mana? Kalau kita undang Yesus, Roh Kudusnya masuk, kita dosa dia keluar lagi. Kita minta ampun, undang lagi masuk lagi, dosa lagi keluar lagi. Pas mati waktu dia keluar. Ya. Di samping saudara kita setiap detik berbuat dosa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap.
kita tidak pernah taat hukum itu, satu kali pun tidak pernah. Setiap detik melanggar hukum itu. Berarti Roh Kudusnya setiap kali dari luar. Lu mana bisa selamat kayak gitu caranya? Nah sekarang Stephen Liao bilang, aku tidak percaya ada dosa apapun bisa membuat keselamatan hilang. Nah, saya kaget. Amin yang kok pandangannya ini. Mau jelaskan. Bagi aku keselamatan itu bisa hilang. Bukan karena berbuat dosa. Dosa apapun tidak bisa membuat keselamatan. Tapi bisa kalau murtad atau meninggalkan iman. Saya tanya, lah murtad itu gak dosa? Kok goblokin ngomong? Meninggalkan iman tidak dosa. Dan apakah bisa kita murtad? Ayat-ayatnya tidak mungkin yang murtad itu orang Kristen KTP kok. Tuhan setia kepada kita, dia pegang kita, bukan kita pegang dia. Mana bisa kita murtad? Jadi saudara, ini harus mengarah pada doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Tidak bisa tidak. Bukan hanya untuk Salomo, tapi untuk seadanya anak Tuhan yang sejati. Tadi Bu Ratna baru bilang orang mati, masuk surga kok dulu nginjil. Lah, saya bilang Yudas yang nginjil dulu. Dia nginjil apa urusannya, dia nginjil, Yudas juga nginjil. Jadi saudara, ini bahwa orang nginjil, orang melakukan pelayanan, bahkan sekolah teologi, bahkan jadi pendeta, jadi penginjil, jadi sinode ini. Mereka jabatannya maupun pelayanannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot bisa Kristen KTP, mereka juga bisa. Jadi saudara, jangan terlalu cepat bersuka cita dengan keselamatan tidak bisa hilang. Yakinkan, pastikan dulu saudara punya keselamatan itu. Baru kalau memang yakin benar punya keselamatan itu, baru bersuka cita dengan doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Untuk apa senang keselamatan tidak bisa hilang, tapi selamatnya tidak pernah punya. Sama seperti orang yang mikir, senangnya masuk surga. Tadi bayang-bayangkan surga itu gimana, banyak malaikat gini. Senang masuk sana, tapi dia tidak pernah percaya Yesus. Apa gunanya dia tahu surganya bagus, tapi dia tidak masuk ke sana? Tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Ya saudara, ini jelas adalah suatu ajaran yang mengarah, bukan hanya Salomo. Salomo berdosa, tapi tetap diajar Roh dan diampuni. Kita juga kalau berbuat dosa, diajar, tapi pasti diampuni, asal kita anak Tuhan yang sejati. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin dalam teks yang sama, berkenaan dengan teks yang sama. Maka ajaran kebapaan ini yang bekerja seperti obat, memegang bagian di tengah-tengah di antara tindakan menuruti kemauan hati yang tidak semestinya, yang merupakan suatu dorongan kepada dosa, dan kekerasan yang ekstrim yang dengan cepat-cepat melemparkan orang-orang ke dalam kehancuran. Di sini penulis yang diilhami menunjuk pada nubuat yang dicatat dalam 2 Samuel 7:14, di mana Allah menyatakan bahwa dalam menghajar bangsa atau umatnya sendiri, ia akan mengambil tindakan menurut cara manusia. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum, atau seharusnya menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 2 Samuel 7:14. Di sana Allah berbicara tentang tindakannya menghajar bangsanya menurut cara manusia, atau karena kemarahan dari seorang bapak dalam mengkoreksi anak-anaknya keluar dari kasih, karena ia melihat bahwa kalau tidak, ia akan gagal dalam memajukan kebaikan mereka. Atau itu mengandung suatu konteks antara Allah dan manusia, yang secara tak langsung menunjukkan bahwa dalam tugas menghajar, ia akan bertindak dengan sikap tidak berlebih-lebihan dan kelembutan. Karena seandainya ia mengeluarkan kekuatannya, nggak ngajar pakai rotan, dia mau ngajar pakai batang pohon yang bisa belang, amblas, ia akan segera memusnahkan kita. Ya, ia bisa melakukan hal itu hanya dengan menggerakkan satu dari jari-jarinya. Jangkauan dari kedua teks tak diragukan adalah bahwa kapanpun Allah menghukum dosa-dosa dari orang-orang percaya sejati, ia akan menjalankan tindakan moderat yang sehat atau bermanfaat.
Dan karena itu merupakan kewajiban kita untuk menerima semua hukuman yang Ia berikan kepada kita sebagai banyak obat. Ya, hukuman dalam arti ajaran ya. Jadi ajaran itu terima dengan baik. Itu obat. Ya, nggak enak memang. Tapi itu obat. Mengobati kesalahan-kesalahan kita. Saudara, Allah menghajar, tapi Dia menghajar dengan moderat. Ya, jadi Dia Bapak yang betul-betul bijaksana. Dulu saya punya teman, dia cerita, Papa aku sedang ngamuk. Waktu itu masih SD sudah ya. Karpul sawat nona. Mancap saudara bagi anaknya. Lah saudara, ini bapak yang tidak waras menurut saya. Bapak menghajar dengan rotan, menyakitkan, tapi tidak mencederai atau menghancurkan. Dia bukan ingin membunuh, dia ingin menghajar, ingin mempertobatkan. Nah, sekarang saya lanjutkan kata-kata Calvin tentang ayat ini. Allah tidak punya hal lain dalam pandangannya daripada memperbaiki kejahatan dari anak-anaknya, supaya setelah menyucikan mereka, Ia bisa memulihkan mereka lagi pada kebaikan dan persahabatannya, sesuai dengan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 33, yang menegaskan bahwa orang-orang percaya dihajar oleh Tuhan supaya mereka tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Untuk alasan ini, supaya mereka tidak dibanjiri dengan berat dari hajaran, Ia menahan tangannya dan membuat kelonggaran yang baik untuk kelemahan mereka. Maka janji itu digenapi bahwa Ia tidak akan menarik kebaikan yang penuh kasih dari umatnya, bahkan pada saat Ia marah kepada mereka. Karena sekalipun Ia memperbaiki atau mengkoreksi mereka untuk keuntungan dan keselamatan mereka, Ia tidak berhenti untuk mengasihi mereka. Saudara, Dia boleh murka menghajar, tapi tetap Dia mengasihi. Kan bapak yang genah kan gitu ya, ngamuk-ngamuk, gapok, tapi bukan untuk menghancurkan. Rotan itu nyakitkan, tapi tidak menghancurkan. Kalau pakai palang pintu, atau pakai alu besi, atau tongkat baseball, ya remah anaknya, bongkol. Tapi rotan, pokok pantatnya jalan, tidak apa-apa sakit, tapi itu tidak membunuh. Saudara, Calvin mengutip 1 Korintus 11 ayat 33. Salah cetak ya, seharusnya 32. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman, dalam arti hajaran betulnya ya, dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dalam terjemahan King James, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Tapi pada waktu kita dihakimi, kita dihajar oleh Tuhan, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi dihajar itu tujuannya supaya tidak dihukum dengan dunia. Dunia yang kafir ini dihukum mana? Neraka. Diajar ini supaya jangan dihukum dengan dunia, jangan masuk neraka. Nah, kalau Salomo diajar tapi dia masuk neraka, lalu gunanya hajarnya di mana, saudara? Tidak ada, saudara. Jadi Tuhan mengajar dengan sia-sia. Dia kalah bandel dengan kita. Tidak masuk akal itu, saudara. Calvin lagi mengatakan demikian. Ia telah mengatakan di atas, jika anak-anak Daud melanggar peraturan-peraturanku, dan sekarang menyinggung tentang pelanggaran itu, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membalas mereka seperti mereka membalasnya. Perjanjianku tidak akan aku langgar. Secara tak langsung menunjukkan bahwa sekalipun umatnya bisa sama sekali tidak bertindak dengan cara yang sesuai dengan panggilan mereka, seperti yang seharusnya mereka lakukan, ia tidak akan mengizinkan perjanjiannya untuk dihancurkan dan dibatalkan karena kesalahan mereka. Karena ia akan dengan segera dan secara efektif menghalangi ini, dengan cara menghapuskan dosa-dosa mereka oleh suatu pengampunan yang penuh kasih karunia. Pada waktu orang-orang Yahudi, oleh rasa tidak tahu terima kasih dan pengkhianatan mereka, memberontak dari Dia, perjanjian itu tidak dibatalkan. Karena perjanjian itu didasarkan pada ketidakperubahan yang mutlak dari sifat dasar atau hakikatnya. Dan tetap pada zaman ini, pada waktu dosa-dosa kita meningkat bahkan sampai ke langit atau ke surga, kebaikan Allah tidak gagal untuk naik melampaui dosa-dosa itu, karena kebaikannya berada jauh di atas surga atau langit. Saudara pernah bayangkan kalau dosa sudah numpuk sampai langit? Kita tidak pernah bayangkan sampai setinggi itu ya. Tapi seandainya dosa kita numpuk sampai ke langit, kebaikan Allah melampaui tingginya dosa kita. Dia tetap mengampuni itu. Berapapun banyaknya, tidak jadi soal. Tidak berarti disengaja berbuat dosa, tidak. Tapi memang
Dia bisa dan mau mengampuni, tidak peduli sebanyak apa. Saudara, kita sudah membahas beberapa kutipan kata-kata Calvin. Sekarang saya pindah penafsir. Kita bahas kata-kata dari Matthew Henry. Tetap tentang Mazmur 89 ya. Keturunannya akan bertahan selama-lamanya dan bersama itu tahtanya. Ini akan dimengerti secara berbeda kalau diterapkan kepada Kristus dan kepada Daud. Satu, jika kita menerapkannya pada Daud dengan keturunannya, kita harus mengerti pengganti-penggantinya. Salomo dan raja-raja berikutnya dari Yehuda yang diturunkan dari tubuh Daud. Dianggap bahwa mereka mungkin menjadi rusak dan tidak berjalan dalam roh dan langkah dari bapak atau nenek moyang mereka, Daud. Dalam kasus seperti itu, mereka harus mengharapkan untuk datang di bawah kemarahan ilahi. Seperti keluarga Daud pada saat ini ada di bawahnya, ayat 39. Tapi hendaklah ini memberi semangat kepada mereka bahwa sekalipun mereka dihukum untuk memperbaiki mereka, mereka tidak ditinggalkan atau dicabut hak warisnya. Jika keturunan Daud di waktu belakangan meninggalkan Allah dan kewajiban mereka dan memberontak ke jalan dosa, Allah akan membawa penghakiman yang muram terhadap mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Tapi ia tidak akan menghapus kebaikannya yang penuh kasih dari Daud ataupun membatalkan perjanjiannya dengan dia. Karena dalam diri Mesias yang harus datang dari tubuhnya, semua janji-janji ini akan mendapatkan pengenapan mereka sepenuhnya. Karena itu, pada waktu orang-orang Yahudi ditolak, Sang Rasul menunjukkan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham tidak dibatalkan. Karena perjanjian itu digenapi dalam keturunan rohaninya, pewaris dari kebenaran dari iman. Roma 11 ayat 7. 2. Jika kita menerapkannya kepada Kristus dengan keturunannya, kita harus mengertinya sebagai orang-orang yang ada di bawah otoritasnya. Semua orang percaya, keturunan rohaninya, anak-anak yang Allah berikan kepadanya. Ibrani 2:13. Ini adalah keturunan yang akan dibuat bertahan selama-lamanya. Sampai akhir, Kristus akan punya suatu umat di dunia untuk melayani dan menghormatinya. Saudara, jadi tidak ada ya, dia membuang dosa, dibuang. Itu tidak ada ya. Tapi bagaimana dengan ayat ini sambungannya? Tadi Mazmur 89 kan kita baca sampai ayat 38 ya. Coba sekarang kita baca ayat 39 sampai 53. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas pada orang-orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Selah. Sampai di situ, wah, ini yang dosa dibuang semua kan. Tapi puji Tuhan ada terusannya. Ya, ayatnya jangan dipotong. Kalau dibaca cuma situ tok, rasanya dibuang, saudara. Ayat 47, pemazmurnya melanjutkan. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah pada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa, yang dilontarkan oleh musuh-musuhku ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Ini sekarang dia berdoa, saudara. Ya, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Dari kata-kata yang terakhir kelihatannya dia tetap beriman ya. Kalau tidak, masa bisa puji Tuhan? Jadi jelas ya, yang dibicarakan di teks di atas itu, yang warna biru itu, yang kelihatannya Tuhan betul-betul membatalkan perjanjiannya, Tuhan betul-betul membuang orang yang berdosa. Itu cuma kelihatannya. Kelihatannya, dan supaya manusia, dia bersikap seperti itu. Waktu Israel dibuang ke Babilonia, hancur lebur sudah. Jadi tawanan, Yehudanya, bait Allahnya hancur semua.
Kelihatannya Tuhan tinggalkan, dibuang, sudah sekarang ngurus, bukan anaknya. Tapi ini cuma kelihatannya. Mulai ayat 47 sampai Mazmur berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa sekalipun semua kelihatannya sangat buruk, bahkan kelihatannya seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka, membuang mereka, tapi sang pemazmur tetap beriman bahwa sesungguhnya faktanya tidaklah demikian. Lalu saudara, Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ibrani 2:13b, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah padaku. Jadi ini semua ayat referensi yang diberikan oleh kutipan Matthew Henry di atas, nanti saudara bandingkan sendiri. Ini memang agak sukar mungkin mendengar begini. Harus lihat nakalahnya, bandingkan, lihat nakalahnya, bandingkan, butuh ketekunannya. Karena memang harus diakui bahannya sukar, sangat sukar. Kalau tidak mau punya ketekunan, metani satu-satu dibandingkan ini tadi apa, ya setengah mati untuk ngerti. Kadang saudara nanti berkata lagi demikian. Di sini dia anggap bahwa di sana akan ada banyak kesalahan dalam orang-orang yang berada di bawah otoritas dari kerajaan Kristus. Anak-anaknya bisa meninggalkan hukum-hukum Allah, ayat 31, oleh pengabaian, dan melanggar peraturan-peraturannya, ayat 32, oleh tindakan-tindakan. Hubungan mereka dengan Kristus tidak akan membebaskan mereka dari panggilan untuk pertanggungjawaban. Tapi perhatikan apa penderitaan itu bagi umat Allah. 1, itu hanyalah tongkat, bukan kapak, bukan pedang. Itu adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Puji Tuhan saudara, kata satu itu ya, dua kata. Yang satu menghajar, yang satu tongkat. Menghajar dengan tongkat. Dia bukan menghukum, dia mengajar. Dia pakai tongkat, bukan kapak, bukan pedang. Kalau Alkitab pakai kata, dia tidak pakai secara ngawur ya. Menghajar bukan menghukum. Tongkat, bukan kapak atau pedang. Kalau Tuhan pakai kapak, pakai pedang, ya sudah, buntung semua saudara. Tapi dia pakai tongkat, menyakitkan bagi kita, tapi tidak untuk membunuh kita. Dia tujuannya mengkoreksi, memperbaiki, bukan menghancurkan. Jadi saya kira yang saya garis bawahi dari kata-kata Matthew Henry itu sangat indah ya. Itu tongkat, bukan kapak, bukan pedang. Tujuannya memperbaiki, bukan menghancurkan. Ini menunjukkan kelembutan dalam penderitaan. Itu adalah tongkat manusia, seperti tongkat yang dipakai oleh manusia untuk memperbaiki anak-anak mereka. Dan itu menunjukkan rancangan yang baik dalam dan oleh penderitaan itu, seperti sebuah tongkat, karena menghasilkan buah kebenaran yang penuh damai. 2, itu adalah tongkat di tangan Allah. Kalau tongkatnya di tangan setan, wah, diculek na matai. Nggak digepuk na pantat, diculek na matai, saudara. Ya. Tapi itu tongkat di tangan Allah. Aku akan mengunjungi mereka. Ia yang bijaksana dan tahu apa yang ia lakukan, penuh kasih karunia, dan akan melakukan apa yang terbaik. Saudara, ayat 33. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Dalam King James, maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat, dan kesalahan mereka dengan cambuk. Ini Indonesia jadikan gada ya. Rok itu tongkat mestinya ya, bukan gada itunya ya. Jadi kalau jadi gada ini rasanya jadi kejem. Terjemahnya gak beres ini saudara ya. Matthew Henry mengatakan lagi demikian. Perhatikan, penderitaan-penderitaan bukan hanya konsisten dengan kasih perjanjian, tapi bagi umat Allah, penderitaan itu keluar dari kasih perjanjian. Sekalipun keturunan Daud diajar, itu tidak berarti mereka dicabut dari hak waris. Mereka bisa setia tetap tertekan, tapi mereka tidak dibuang. Saudara, kalau saudara dosa, memang hajaran bisa muncul. Penderitaan tidak selalu hajarannya. Penderitaan bisa serangan setan, penderitaan bisa ujian Tuhan, tapi penderitaan juga bisa hajaran. Jadi kalau dalam hidup saudara, penderitaannya itu kelewat banyak, maka sedikitnya saudara harus introspeksi. Ini serangan setan karena aku nurut sama Tuhan, atau ujian Tuhan, atau gabungan. Kayak Ayub itu gabungan saudara.
Justru dia beriman dan taatnya luar biasa. Setannya nyerang, Tuhannya nguji, jadi satu. Tapi bisa juga Tuhannya menghajar. Kalau itu serangan setan, kalau itu ujian Tuhan, tidak butuh pertobatan, kita tidak salah. Biasanya justru karena kita benar maka terjadi hal-hal ini. Tapi kalau Tuhan menghajar, berarti ada kesalahan. Jadi di situ harus ada introspeksi. Kalau kita melihat ada dosa ya, kita mesti buang. Kalau enggak, ya enggak mari-mari penderitaannya. Tambah lama tambah demen. Tapi saudara, bagaimanapun memang tidak dibuang. Jangan jaminan tidak dibuang membuat saudara tambah bandel. Oh, tidak dibuang, tidak apa-apa kok. Tidak bisa. Ya, kita berusaha untuk berubah harus. Kuat-kuatan lawan Tuhan tidak bisa. Jadi selalu ingat Yunus ya. Nek mau kuat-kuatan pokoknya ingat Yunus saja. Mana bisa mau lebih kuat? Tidak akan mungkin saudara. Albert Barnes berkata demikian. Sekarang saya ganti penafsir lagi. Calvin sudah, Matthew sudah. Sekarang Albert Barnes. Maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat. Mereka akan dihukum. Sekalipun belas kasihanku tidak akan diambil sepenuhnya dari mereka. Allah punya dua tujuan dalam penanganannya terhadap umatnya yang mundur dan bersalah. A. Yang satu adalah menunjukkan ketidaksenangannya pada tingkah laku mereka atau menghukum mereka, mengajar ya. B. Yang lain adalah untuk memperoleh mereka kembali. Semua yang telah sungguh-sungguh bertobat atau yang sungguh-sungguh adalah umatnya akan dipulihkan sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Tapi itu bisa dilakukan dan sangat mungkin akan dilakukan dengan suatu cara sehingga menunjukkan ketidaksenangannya sendiri terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Jadi saudara, dosa pertama dia menunjukkan ketidaksenangannya. Jadi Allahnya mencucu, bisa nahan berkat, bisa pada waktu doa dengar firman rasanya saudara tidak dapat apa-apa, doa itu tidak nyambung, pelayanan merasa tidak diberkati, dan kehidupan saudara juga berantakan, macam-macam penderitaan muncul, macam-macam cara Tuhan menunjukkan kalau dia itu berengut, tidak senang. Tapi poin B saudara, dia memberikan semua itu untuk mendapatkan saudara kembali. Berengutnya ini berengut yang kasih ya, bukan bercucu bakyo, tidak bercucu tapi moro balik. Nah, tidak tak pecucu tambah teman. Itu sikapnya Tuhan. Saya masih akan melanjutkan dengan komentar dari Spurgeon dan sebagainya. Ini untuk pelajaran minggu depan. Dan sekaligus saya nanti akan mengakhiri dengan sederetan ayat-ayat ya. Kalau Tuhan menghajar, tidak ada saudara kemungkinan orangnya tidak bertobat, itu tidak ada kemungkinan. Jadi Tuhan kalah sama anak yang bandel, itu sama sekali nonsense. Jadi pada waktu Salomo bersalah, dihajar, biarpun tidak dikatakan bertobat, saya yakin dia bertobat. Dan kata-kata kasih setiaku tidak akan kucabut dan sebagainya, itu jelas menunjukkan keselamatan Salomo tidak bisa hilang. Dan itu berlaku umum untuk seadanya orang percaya yang sungguh-sungguh, maka keselamatan semua orang percaya yang sungguh-sungguh juga tidak bisa hilang. Memang ini saya bahas sangat terperinci, mendetail kutipan. Kalau debat ini tidak mungkin keluar saudara. Keluarkan kayak begini, Stephen Leonnya saja bingung saudara. Ya, tapi saya memang membahas mendetail untuk mendapatkan kepastian bahwa Salomo berdosa sejauh mana. Cuma jasmani tok, hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah. Jadi bukan murtad yang sepenuhnya. Lalu dia bertobat atau tidak, Tuhan mengajar, menunjukkan dia pasti bertobat. Lalu keselamatannya bagaimana? Dan ini diberlakukan umum untuk semua orang, juga harus seperti itu. Dari pembahasan saya sudah selesai dengan session yang keempat betulnya ya. Cuma waktunya tidak memungkinkan dibahas sekarang, nanti kebablasan kepanjangan. Setidaknya saya punya keyakinan setelah mempelajari mendetail, biarpun detail-detail tidak mungkin saya sampaikan dalam debat, tapi saya yakin mutlak apa yang saya pelajari ini benar. Salomo dosa,
tapi bukan murtad secara sungguh-sungguh. Karena itu kemurtadan saya berikan tanda petik. Dia dihajar, dia pasti bertobat biarpun tidak diceritakan secara eksplisit. Dan lalu kasih setia tidak pernah dicabut, dia tidak kehilangan keselamatan. Dan yang terakhir ini berlaku untuk semua orang yang percaya. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Kita sambung dengan tanya jawab setelah ada acara persembahan dulu.